Syarat yang kedua, hendaklah Jumatan itu didirikan fi huttati baladin, di tengah-tengah kota, au qaryatin, atau di tengah-tengah pedesaan. Perhatikan baik-baik. Syarat yang kedua, Jumatan itu dilaksanakan di tengah-tengah kota atau tengah-tengah pedesaan. Di sini tidak disebutkan Jumatan harus di masjid. Di masjid lebih afdol. Syaratnya masjid itu ada di tengah-tengah kota. Masjid itu ada di tengah-tengah kampung. Kalau masjidnya ada di atas gunung, nggak ada pemukiman orang sama sekali, nggak wajib Jumatan di situ. Paham maksudnya? Jadi Jumatan itu dilaksanakannya di tengah kota atau di tengah kampung. Mana yang paling afdol? Di masjid tentunya. Kalau di kota tersebut, kalau di kampung tersebut ada bagaimana kalau kampung nggak ada masjidnya? Jumatan di mana? Jumatan di mana? Lapangan. Di lapangan. Ya, di mana saja yang penting tempatnya bersih. Gitu. Di depan rumah Pak RT boleh. Sungai boleh. Sungai. Jangan ngambang. Catat baik-baik ya. Memang masjid adalah tempat yang paling afdol untuk Jumatan. Betul. Kenapa? Ada tahiyatul masjidnya, ada i'tikafnya, ya kan? Kan nggak ada tahiyatul lapangan. Ya. Kan nggak sah i'tikaf di lapangan, ya kan? Makanya tentu masjid lebih afdol. Akan tetapi pada kondisi ini, syarat Jumatan itu nggak mesti harus di masjid. Yang penting di tengah pemukiman perkotaan atau di tengah pemukiman pedesaan. Bisa dipahami ini? Kita lanjutkan. As-salisu alla yasbiqaha wa la yuqarinaha jumu'atun fi tilkal baladi illa li usril ijtima'i. Syarat yang ketiga, alla yasbiqaha, bahwa jangan ada yang mendahului Jumatan tersebut. Wala yuqarinaha, dan juga jangan ada yang membarenginya. Jumu'atun, Jumatan yang lain. Satu kampung, 2 Jumatan. Main balap-balapan, bareng-barengan. Fi tilkal baladi, di kota tersebut. Nggak boleh nih. Kalau memang tidak ada persyaratan yang membolehkan untuk melaksanakan Jumatan atau barengan Jumatan di sebuah desa itu. Kecuali di sini illa li usril ijtima'i, melainkan jikalau sulit adanya kesulitan dalam berkumpul. Li usril ijtima', adanya kesulitan dalam berkumpul. Apa contohnya? Masjid utama udah penuh, nggak nampung lagi, bikin di musola. Nggak ada musola, bikin di lapangan, bikin di jalanan. Kalau masjid utamanya udah penuh, bikin 2 Jumatan. Kalau udah nggak nampung lagi. Atau yang kedua, misalkan di satu kampung itu ada 2 RW. RW Mbak Kekok, Mbak Kekek misalnya. Ini RW, 2 RW ini dari dulu bebuyutan, musuhnya apa? Musuh bebuyutan. Jadi kalau ngumpul bukan Jumatan, tawuran adanya. Perang sarung. Nah, perang sarung. Karena kalau kondisi begini jangan ngumpul. Kalau dengan berkumpul, ini malah akan terjadi percekcokan, perselisihan, apalagi pertempuran. Kalau ini kasus ya, kalau misalnya orang kampung orang mau kalau datang di masjid nih berantem ujung-ujungannya, jangan Jumatan bareng. Bikin masing-masing. Misalkan masjid itu ada di kampung ini, bikin di sini. Yang itu bikin sendiri. Kalau memang kondisinya nggak bisa digabungin, nggak akur, masuk tuh kategori itu. Ar-rabi'u, syarat yang keempat, al-jama'atu, berjamaah. Nggak boleh Jumatan munfarid, ya, nggak boleh. Harus berjamaah. Wasyartuha, dan syaratnya berjamaah, arba'una musliman, ada 40 orang lelaki muslim. Satu. Kenapa harus 40? Karena Jumatan pertama kali terjadi di kota Madinah, Rasul dan para sahabatnya berjumlah 40 orang atau lebih. Ya, dalam madhab kita harus 40 orang. 40 ini istimewa. Nabi Musa di Bukit Tursina 40 hari. Lalu mendapatkan kitab
Tahu lah. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul di usia 40. Jumatan kudu 40 orang. 40 ini luar biasa. Banyak sekali nih rahasia-rahasia di balik 40. Tingkat kedewasaan, kematangan orang dalam berpikir 40. Ya, 40 disebut syekh itu kalau udah usia 40. Syekh Ujang Suherman. Nah ini harus 40 orang. Kurang ya boleh. Syekhul Kabir. Kalau kurang dalam kondisi sekarang gimana? Ya, kurang dalam kondisi sekarang. Ya perlu dipahami dulu ya, bahwasanya dalam hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Ad-Darqutni disebutkan di sini, la jumu'ata illa fi arba'in. Tidak ada salat Jumat kecuali kalau jumlahnya 40 orang. Tapi saudara, perlu dipahami, kita bicara mazhab Syafi'i ya. Dalam qaul qadimnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, qaul qadim beliau pernah memfatwakan bahwa sah Jumatan itu dengan 4 orang. 1 imam, 3 makmum. 1 imam, 3 makmum. 4 orang, qaul qadim mazhab Syafi'i. Ya, 4 orang, 1 imam, 3 makmum, ini sah. Syaratnya tentu sama, laki-laki, akil balik semuanya, mustawtidin dan lainnya. 4 orang sah. Ini qaul qadim. Nah, kalau pertanyaannya dikolerasikan dengan kondisi saat ini, apakah itu relevan? Ya, kalau memang sudah sangat parah kondisi penyebaran virus corona ini di sebuah daerah, sehingga warnanya bukan merah lagi, tapi sudah merah darah warnanya gitu. Zonanya sudah zona merah darah gitu. Ya, silakan saja kita bertaklid kepada qaul qadimnya Imam Syafi'i, bikin 4 orang. Ayah, kakek, paman, keponakan 4 orang. Bikin khutbah juga. Bikin khutbahnya salat tetap seperti Jumatan, bikin di rumah masing-masing. Tafadhalu. Kalau ingin tetap menjaga syiar salat Jumat. Ingat, kalau kondisinya memang sudah sangat darurat, maka dianggap layak qaul qadimnya Imam Syafi'i ini. Imam Syafi'i ini digunakan terkait dengan kondisi saat ini. Sebagai catatan, kalau memang zonanya sudah merah darah. Merah darah, sudah bergelimpangan di mana-mana. Ya. Ya, masih satu mazhab Ustaz, masih qaul qadim. Akan tetapi jangan coba-coba kalau lagi kondisi normal Jumatan 4 orang. Ya, jangan coba-coba. Karena haqqan tidak sah. Nah, tidak sah. Harus 40 orang. Betul. Empat 40 orang laki-laki muslim, zakaran, laki-laki semuanya. Ya, zakar semuanya. Mukallafan, akil balik semuanya. 40 orang itu. Hurran, merdeka semuanya, tidak ada yang budak 40 orang itu. Mutawattinan, penduduk setempat. Mutawattinan, penduduk pribumi, orang setempatan. La yad'anu illa lihajatin, yang mana mutawattinan itu la yad'anu, tidak bepergian, illa lihajatin, kecuali dikarenakan adanya hajat. Contohnya apa? Dagang, ya, atau mudik barangkali. Mudik kan mengundi orang tuanya, misalkan begitu. Jadi mutawattinan, 40 orang itu orang setempat asli, bukan musafiran, atau bukan pula mukim ghairu mustautinin. Dia mukim tapi bukan orang setempat. Apa? Tamu yang sudah berhari-hari di rumah kita. Ya, tamu ini ya udah berminggu-minggu di rumah kita misalkan.
dia Jumatan, dia sah Jumatannya, dia mukim tapi ghairu mustautinin. Antum punya sahabat dari Malaysia misalkan, Ipin Upin datang kemari, ya nginep ya. Nah ini nggak sah. Apa maksudnya? Dia nggak tanakid, dia nggak dianggap, nggak dihitung sebagai pelengkap yang 40 orang ini. Tapi Jumatannya sah. Ini disebut dengan mukimun ghairu mustautinin. Mukim tapi bukan orang setempat. Ya. Ya itu, kiaskan aja. Ya. Patokannya apa sih? Orang mustautinin itu dilihat dua. Dilihat harta dan keluarganya. Orang disebut mustautin kalau di tempat itu ada harta dan keluarganya. Harta maksudnya rumahnya, keluarga, anak istrinya. Di situ adanya, itu mustautin. Jadi di mana orang tinggal, di mana di situ ada harta dan keluarganya, maka dia mustautin. Walaupun misalkan dia aslinya orang Pulau Sumatera misalkan, tapi rumahnya, keluarganya, pekerjaannya, hartanya di sini semua mustautin. Tetap mustautin, walaupun bukan asli orang kampung itu misalkan. Jelas nggak maksudnya ini? Jelas ya? Nah, kita lanjut ya. Kalau sudah jelas lanjut aja. Jangan berlama-lama. Fa inna qasu, maka jikalau mereka kurang dari 40 fis sholati, di dalam sholat Jumat, sorot zuhron, fatul, bukan batorat sholatuhu ya. Fa inna qasu, maka jikalau kurang dari 40 orang fis sholati, di dalam sholat Jumat, sorot zuhron, maka jadilah sholat zuhur. Wa yajuzu kaunu imamiha abdan, maka dibolehkan keberadaan imam sholat Jumat abdan, budak. Budak boleh jadi imam sholat Jumat. Au musafiran, atau boleh juga musafir. Yang penting imam musafir ini nggak dihitung yang 40 orang. Paham maksudnya? Makmumnya udah 41 dengan imam yang musafir itu boleh. Kecuali begini, makmum 39, imamnya 40 kan, imamnya musafir, enggak. Syaratnya harus lebih dari 40 orang. Ausobiyan, atau anak kecil, anak mumayyiz maksudnya, boleh jadi imam Jumatan. Tapi ingat, dia mah enggak dihitung 40. In zada al-arba'in. Nah ini ada in zada al-arba'in, jikalau lebih dari 40 orang. Itu syaratnya. Bolehnya budak, musafir, anak kecil jadi imam sholat Jumat dengan syarat jumlah peserta Jumatannya yang ada di masjid tersebut yang militansinya tingkat tinggi, 40 orang ya. Gitu. Al-khamisu, kenapa sih 40? Ini ada keterangan yang mengatakan lam yajtami' arba'una illa wa fihim waliyullah. Lam yajtami' arba'una, tidak berkumpul 40 orang ya, illa wa fihim waliyullah, melainkan di tengah-tengah mereka, di antara mereka ada seorang kekasih Allah. Masya Allah. Ini hanya sebagai penghargaan saudara ya. Ini sebagai apresiasi tingkat tinggi ya, bahwa berkumpulnya 40 orang itu bahkan disebut-sebut salah satu di antaranya adalah wali. Apa maksudnya? Boleh jadi dari 40 orang itu ada satu orang yang aminnya, doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang 39 mardud kabeh. Latuk balu yang diterima. Ada satu dia, paling pojok, bayi nundutan, salah juga. Hoi. Ya baik, ya kelihatannya juga doib gitu. Pas dia amin, langit kebuka langsung. Pas dia amin, langit langsung kebuka. Naik semua doa 40 orang. Kemungkinan seperti itu. Makanya alaikum bil jamaah. Baik. Itu. Jadi kemungkinan besar sekali kalau kita berkumpul, apalagi 40 orang kan. Nah, ini.